anak yang terinfeksi COVID, boleh nggak isolasi mandiri di rumah? Halo semuanya, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat. Seperti yang kita tahu, seluruh dunia sedang menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi akibat COVID-19. Di Indonesia sendiri pun juga tidak luput untuk terkena dampak. Tercatat, 4 juta kasus terkonfirmasi sudah terjadi di Indonesia, diikuti dengan 130.000 kematian. Itu jumlah yang sangat banyak, di mana lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia tidak hanya menyerang orang dewasa, ironisnya juga menyerang anak-anak, yang kita tahu bahwa anak-anak masih rentan dan masih mudah terkena COVID-19. Menurut Ibu Dewi, sekitar 351.000 itu sudah kasus anak terjadi di Indonesia, yang mana dari persentase sekitar 12,8% dari seluruh kasus terkonfirmasi COVID di Indonesia. IDAI juga menyoroti di mana angka kematian kasus anak COVID-19 itu juga sangat tinggi. 1 dari 8 kasus COVID-19 yang di Indonesia itu adalah kasus anak-anak, dengan diantaranya 3-5% itu adalah kasus yang menyebabkan kematian. Jumlah yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan negara lain. Nah, kembali ke pertanyaan awal, kalau anak kita terkena COVID-19, boleh nggak isolasi mandiri di rumah? Tentu ada syaratnya, dan tidak semua bisa diisolasi mandiri di rumah. Yang pertama, jelas anaknya kalau bisa tidak bergejala. Ataupun kalaupun bergejala, gejalanya ringan, demam yang tidak terlalu tinggi, batuknya tidak terlalu sering, makan minum masih bisa, dan lingkungan rumahnya pun memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Contoh, ventilasinya baik, tidak terlalu banyak orang di rumah, sehingga masih memungkinkan. Lalu, apa sih yang harus dilakukan ketika isolasi mandiri di rumah? Jelas tetap di rumah. Pakai masker. Pada anak-anak di atas 2 tahun baru direkomendasikan menggunakan masker yang baik dan benar. Jaga jarak dengan orang sekitar, cuci tangan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Itu penting. Ada 2 alat yang wajib kita punya untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, yaitu yang pertama, termometer untuk mengukur suhu tubuh. Yang kedua, itu jelas oximeter, alat untuk mengukur saturasi oksigen yang ada di darah kita. Yang mana 2 alat ini wajib kita punya apabila kita ingin isolasi mandiri di rumah. Ketika isolasi mandiri di rumah, apa sih yang harus dilakukan pada anak? Yang pertama, ukur suhu tubuh sesering mungkin atau minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Begitupun saturasi oksigen, wajib kita periksa dan evaluasi berkala sesering mungkin makin baik. Jangan lupa, periksa laju nafasnya. Meskipun nafas pada anak-anak itu cenderung lebih cepat daripada orang dewasa, tapi kalau terlalu cepat, itu jelas menunjukkan ketidaknormalan. Berikan ASI pada bayi yang masih menggunakan ASI, dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa. Lalu, ketika seandainya sudah melakukan itu semua, jangan lupa disupport dengan obat-obatan. Meskipun di Indonesia maupun di dunia belum ada pengobatan spesifik untuk COVID-19, tapi kita bisa memberikan obat-obatan pendamping untuk penunjang, yaitu contohnya obat demam apabila anak demam, multivitamin seperti vitamin B, C, dan D, dan juga zinc untuk membantu mempercepat penyembuhan pada infeksi saluran nafas. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Atau kondisi yang bagaimana sih yang mengharuskan kita membawa anak kita ke rumah sakit? Jelas, yang pertama, nafasnya cepat. Ada cekungan di dada, hidungnya kembang kempis, saturasi oksigen kurang dari 95%, matanya merah, mata cekung, buang air kecilnya berkurang, tidak bisa makan minum, bahkan terjadi penurunan kesadaran hingga kejam. Jelas tidak boleh ditunda ya mams ya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Sekian dari saya, komen di bawah ya kalau ada yang ingin tanyakan. Sampai ketemu di sharing di video-video berikutnya. Bye.